Ini saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi WNI korban penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Ru. Informasi yang kami himpun dari KBRI Kuala Lumpur, 4 pekerja migran Indonesia yang terluka akibat penembakan sudah dalam keadaan stabil. Seluruh korban dikirim ke 2 rumah sakit berbeda di Malaysia. 3 WNI yang terluka saat ini dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, sementara 1 korban lain berada di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah bersama dengan jenazah korban meninggal akibat penembakan itu. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Joda Nugraha bilang, nota diplomatik yang telah dikirim ke Malaysia belum mendapatkan jawaban secara resmi. Pemerintah juga akan memverifikasi identitas para korban penembakan melalui KBRI Kuala Lumpur yang telah mendapatkan akses ke konsuleran untuk menemui para korban yang tengah dirawat besok Rabu 29 Januari. Nota diplomatik yang sudah kita kirimkan kepada pihak Malaysia memang belum secara resmi dijawab, namun secara informal berbagai macam informasi dan komunikasi telah terjalin. Kita sudah mendapatkan informasi dari PDRM bahwa 1 WNI yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya sudah dapat kita proses untuk pemulangannya. Verifikasi identitas mereka pada saat kita melakukan akses ke konsuleran untuk menemui mereka insya Allah pada hari Rabu mendatang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI mendesak transparansi dari otoritas Malaysia atas penanganan insiden penembakan pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menegaskan akan menyiapkan tim advokasi untuk WNI korban penembakan oleh petugas maritim Malaysia. Mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak oleh kapal lain. Kita percaya bahawa masa ini mereka cuba keluar, balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam rawatan pihak hospital. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Akibat penembakan itu, 1 pekerja migran Indonesia tewas, 1 lainnya dalam kondisi kritis, sedangkan 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Luar Negeri RI sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia atas insiden tersebut. Nota diplomatik ini disampaikan untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menangani kasus ini dan bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang dirawat di rumah sakit Malaysia? Kita tanya kepada jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan. Selamat petang, Ferry. Ferry, pemerintah Indonesia kan sudah mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia meminta agar dilakukan penyelidikan. Per sore hari ini sudah ada respon dari pemerintah Malaysia? Pemerintah Indonesia ke pemerintah Malaysia ini belum ada jawaban.
Yang baru ada jawaban hanya adalah akses yang diberikan pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia untuk menemui, untuk menjumpai 4 warga negara Indonesia yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di kawasan Selangor. Pertemuan yang sudah diberikan akses kepada pemerintah Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu besok. Hal ini tentunya untuk mengungkap, untuk menanyai secara langsung kepada 4 warga negara Indonesia apa sebenarnya yang terjadi. Apakah memang warga negara Indonesia yang melakukan penyerangan sehingga berujung pada penembakan, atau justru ada faktor lain yang menyebabkan warga negara Indonesia ini sehingga kemudian menjadi korban penembakan oleh agensi penguasaan maritim Malaysia. Tentunya nota diplomatik yang dikirimkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini sangat penting karena harus diusut oleh pemerintah Malaysia terkait dengan insiden penembakan yang dialami 5 warga negara Indonesia dan 1 diantaranya kemudian meninggal dunia. Cindy. Kalau untuk kondisi 3 WNI yang masih dirawat di rumah sakit seperti apa? Iya, dari rilis yang kami terima melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ini disebutkan jika seluruh korban luka dalam insiden penembakan ini kondisinya dalam kondisi stabil. Sehingga kemudian pertemuan akan dilakukan pada Rabu besok dan seluruh korban luka ini akan dimintai keterangannya. Akan digali informasi secara langsung kepada para korban untuk memastikan apa sebenarnya yang menjadi penyebab insiden penembakan ini. Sebab sejauh ini yang menjadi penyebab penembakan hanya sebatas versi dari pemerintah Malaysia yang disampaikan oleh kepolisian Selangor yang menyatakan jika penembakan dilakukan setelah kapal yang ditumpangi warga negara Indonesia menabrak kapal patroli APMM yang kemudian dilanjutkan dengan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, dalam hal ini parang, sehingga memaksa petugas agensi penguasaan maritim Malaysia melakukan penembakan sehingga pada akhirnya 4 warga negara Indonesia terkena tembakan dan 1 diantaranya meninggal dunia. Cindy. Ferry, kalau akses ke konsuleran yang diberikan besok ini hanya meliputi menjenguk dan juga meminta keterangan, atau kapan juga bisa dipulangkan ke Indonesia para korban ini? Ini yang masih kami tunggu bersama, Cindy. Dan apakah memang pertemuan ini tetap jadi dilakukan pada besok? Karena memang sampai dengan saat ini informasi masih sangat terbatas sekali. Di Malaysia belum ada pihak-pihak manapun yang memberikan keterangan secara resmi kepada awak media, baik secara langsung maupun secara tulisan. Ini yang memang masih kami tunggu secara bersama. Apa yang kemudian menjadi penyebab tentunya, termasuk kapan rencana pemulangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi korban luka, termasuk yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini memang dalam proses pengurusan untuk dipulangkan, namun baru dapat dipulangkan setelah proses otopsi selesai. Proses otopsi pun ini belum juga dapat dipastikan apakah sudah dilakukan atau masih tinggal menunggu saja hasilnya, sehingga kemudian korban meninggal dunia yakni berinisial B yang merupakan warga Provinsi Riau dapat segera dipulangkan. Tentunya semuanya masih berproses dan pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI yang berada di Malaysia masih terus berupaya untuk menemui tentunya 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit yang ada di kawasan Selangor, Malaysia. Cindy. Selain nota diplomatik, apalagi yang sedang diupayakan juga oleh KBRI untuk melihat kasus ini secara lebih holistik, Ferry? Ya, tentu selain menunggu jawaban dari nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Malaysia, yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia saat ini khususnya KBRI yang ada di Malaysia adalah menggali keterangan secara menyeluruh terhadap seluruh korban yang saat ini masih menjalani perawatan. Ini yang belum dapat dilakukan sampai dengan hari ini karena aksesnya baru dapat dibuka atau baru dapat disetujui pada besok. Sehingga momentum pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan seluruh korban ini menjadi sangat penting untuk mengungkap peristiwa ini secara terang benderang, apa sebenarnya yang menjadi penyebab insiden ini, apa yang sebenarnya, apakah memang benar sebatas versi yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia, benar memang warga negara Indonesia melakukan penyerangan terlebih dahulu sehingga kemudian disusul dengan tembakan, atau justru ada faktor lain. Nota diplomatik ini juga dikirimkan tentunya untuk menjawab dugaan karena adanya unsur penggunaan kekuatan yang berlebih yang dilakukan oleh agensi penguasaan maritim Malaysia sehingga menyebabkan 1 warga negara Indonesia meninggal dunia dan 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di kawasan Selangor, Malaysia. Siti. Baik, terima kasih Ferry Irawan atas laporan Anda dari Selangor, Malaysia.